Saudara mau dipimpin Tuhan? Amin. Sungguh-sungguhkah engkau mau dipimpin Tuhan? Aminnya itu mantap sekali, keras sekali, ya. Haleluya. Tetapi kadang-kadang walaupun berkata keras, amin, amin, hati ini tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mulut berkata amin, tapi kaki tidak mau berkata amin. Mulut berkata amin, tapi kaki jalan sendiri kemana mau sukanya. Saudaraku yang kekasih, hari ini sampai tadi saya belum tahu menyampaikan apa. Ya. Makanya saya minta saudara berdoa dalam roh. Bila saudara mau dipimpin oleh Tuhan, saudara harus mau berjalan di dalam roh. Dan berjalan di dalam roh itu tidak kelihatan, tidak bisa diketahui. Bagaimana caranya kita mau berjalan bersama roh dengan Roh Kudus? Bagaimana caranya kita mau berkata, aku mau bergaul dengan Tuhan? Hari ini coba saya minta saudara, siapa yang bisa melihat Tuhan? Angkat tangan. Tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan secara physically, betul? Lalu bagaimana saudara bisa mau mengikuti Tuhan? Bagaimana saudara mau mengiring Tuhan? Kalau saudara melihat saya saat ini, siapa yang bisa mengikuti jalan saya? Siapa yang bisa mengikuti jalan saya? Bisa kelihatan kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa ngelihat karena bisa mengikuti karena melihat saya. Kalau saya ada di sini berarti kelihatan. Nah, apakah sekarang Roh Kudus bisa kau lihat Budi dan Chris ada di mana? Kelihatan nggak? Tahu posisi di hati, tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya kan? Nah, bagaimana bisa bergaul atau berjalan bersama-sama dengan yang tidak kelihatan? Bagaimana? Nah, itulah. Ya. Jadi kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat, ya, saudara paling tidak harus mengikuti yang bisa kelihatan dulu. Ini yang kelihatan dulu tadi, ya kan, di sini. Ikuti yang kelihatan dulu baru bisa. Kalau saudara tidak mau mengikuti yang kelihatan dulu, nggak akan bisa. Daud berkata kepada Tuhan tadi yang saudara nyanyikan, Tuhan, engkaulah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Apakah Daud bisa melihat Tuhan menggembalakan domba-dombanya dia? Tidak bisa. Tapi dia bisa menggembalakan domba-dombanya. Dia tahu bagaimana cara menggembalakan domba-dombanya. Ya. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa akulah gembala yang baik. Ya. Tetapi ada yang sebelum aku datang, itu adalah seorang upahan, seorang pencuri. Ya. Coba saudara buka di dalam sebelumnya, buka di dalam Yohanes 10. Ya, Yohanes 10. Ayat 7. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri
dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik, dan dia adalah pintu itu, dan dia adalah gembala yang baik. Nah, kalau orang yang masuk ke kawanan itu tanpa melalui pintu, berarti itu adalah pencuri. Dan pencuri itu pasti hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan sang gembala itu datang justru untuk supaya mereka ini mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, Tuhan menyampaikan juga bahwa ada juga orang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik dari domba-domba itu, ya, hanya sebagai upahan untuk penjaga upahan. Maka ketika melihat serigala datang, tentunya dia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Dia akan menyelamatkan nyawanya sendiri, karena dia hanya sekedar upahan, terima gaji, upahan begitu aja. Ngapain gua mesti bela-belain? Ngapain gua mesti berhadapan dengan serigala? Mendingan gue lari, biarin aja. Ini domba juga bukan milik gue. Pasti akan berpikir demikian. Tetapi kalau itu sang gembala, gembalanya, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Akan dibela-belain, dia akan berhadapan dengan malapetaka, dia akan berhadapan dengan bahaya, dia akan berhadapan dengan serigala sekalipun untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, itu bedanya gembala dengan orang upahan. Dan mungkin ada orang upahan yang mengupah saudara. Mungkin ada orang upahan yang akan menggiring saudara. Tapi ketika ada masalah, ada malapetaka, engkau akan ditinggalkannya. Karena dia hanya sekedar orang upahan. Tetapi bila seorang gembala, tidak pernah akan meninggalkannya. Karena dia tahu dia dapat tugas dari Tuhan untuk menggembalakan. Seperti Tuhan menyampaikan perintahnya kepada Petrus dengan bertanya 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Lalu jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihimu. Lagi jawabnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi, Petrus, apakah kamu mengasihiku? Dijawab lagi, ya Tuhan, aku mengasihimu. Jawab lagi sama Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi dikatakan, ditanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Dengan sedih dia berkata, kok Tuhan gak percaya sih? Aku kan sudah ngomong kalau aku mengasihimu, kenapa ditanya sampai 3 kali? Kok Tuhan gak percaya sih? Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan harus berbicara 3 kali
kepada Petrus, mempertanyakan, apakah kamu mengasihi aku? Do you really love me? Karena ada banyak orang berkata I love you, tapi enggak I love you. Banyak orang berkata aku mengasihimu Tuhan, tapi hatinya tidak mengasihi Tuhan. Berkata aku mengasihimu Tuhan, tapi ketika ada masalah lari mencari penyelesaian sendiri. Seperti orang upahan yang Tuhan sampaikan. Aku mengasihimu Tuhan, tapi itu hanya di mulut, di hati tidak. Makanya Petrus harus tanya, Tuhan harus tanya kepada Petrus 3 kali. Tuhan mau tahu secara roh, jiwa, dan tubuhmu. Saudara dan saya akan ditanya oleh Tuhan 3 kali. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 3 kali sama seperti Petrus, 3 kali. Kalau kita sudah ditanya 3 kali, gunanya apa? Penting, kalau kamu mengasihi Tuhan hanya secara fisik, ada berkat, aku baru mengasihi Tuhan. Kalau aku disembuhkan, aku mengasihi Tuhan. Ada orang banyak datang mencari kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong datang. Ketika Tuhan Yesus ada di bait suci, di Serambi Salomo, di mana dibawa banyak orang berbondong-bondong yang sakit kepada Yesus. Mereka cari apa? Kesembuhan doang, mujizat doang. Setelah itu mereka pulang. Ada mungkin yang mengikut lagi, tapi banyak yang pulang, sudah dapat kok kebutuhannya. Nah ditanya itu, mereka mencari Yesus, cari. Mungkin mereka saat mencari itu seperti mengeluh-ngeluhkan Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Semua orang yang sudah disembuhkan, Alkitab mencatat, semua orang yang sudah disembuhkan Yesus itu mengambil daun palem dan mengeluh-ngeluhkan Yesus. Hosana, Hosana. Siapa orang-orang yang membeberkan kain pakaiannya, jubah-jubahnya? Itu adalah orang-orang yang sudah menerima mujizat Tuhan. Secara fisik, mengeluh-ngeluhkan Yesus. Hanya setelah mereka, gue udah disembuhin. Wah ini masuk ke Yerusalem. Wah aku harus mengucapkan terima kasih nih secara fisik. Hosana, Hosana, seperti itu. Mereka sambil lepas pakaian jubahnya supaya membeberkan di jalan, dan keledainya Tuhan itu supaya berjalan di itu seperti red carpet begitu. Secara fisik. Tapi ternyata jiwanya mereka belum. Mereka belum sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ketika Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup itu yang turun dari surga, itu banyak murid-muridnya itu datang semua mengikuti dia. Aku ini adalah mana yang hidup yang turun dari surga. Nenek moyangmu dulu itu, ketika kamu nenek moyang menerima mana itu, bukan dari Musa, tapi mereka menerima dari Bapakku yang di surga. Dan akulah sekarang ini roti hidup itu. Mendengar perkataan itu, banyak yang tersinggung. Berarti dipikir nenek moyangku itu bohong. Banyak yang tersinggung. Kok enak aja ngomong nenek moyangku, berarti bohongan dong cerita-ceritanya itu. Yang diturun-turunkan ceritanya itu bohong berarti. Kok ini ada Yesus di sini roti dari surga? Dan barang siapa memakan tubuhku. Ya, yuk kita baca. Yohanes 6. Ayat 50. 48 deh. Yohanes 6 ayat 48. 48, maaf. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jiwanya tidak dipuaskan. Kok bisa mengatakan bahwa nenek moyangku itu mati karena makan dari mana? Sedangkan dia ini adalah roti hidup. Dan kalau kita makan dia, dagingnya dia, kita gak mati. Tersinggung mereka. Mudah tersinggung, jiwanya goyah, mengguncangkan. Yesus berkata, perkataanku ini mengguncangkan imanmu. Mereka mulai saling bertengkar. Karena memang Yesus telah menyampaikan suatu kebenaran, bahwa memang yang dimakan oleh nenek moyangnya betul mana dari surga, tapi bukan dari Musa, dari Bapaknya. Tapi mereka toh mati. Tapi kalau kamu makan roti hidup itu, yaitu aku, dia berkata, yaitu Yesus yang dari Bapa, makan dagingnya, minum darahnya, kamu akan hidup. Nah, itu menggoncangkan. Jiwanya jadi bingung. Dan akhirnya gak puas deh. Gak puas, saya tidak mendapat kepuasan secara jiwa. Banyak murid-murid Yesus mulai mundur. Perkataannya terlalu keras. Pengajaran Yesus terlalu keras. Tidak benar, tidak bisa ini. Ya, terlalu keras sekali. Maka ia akan mundur. Sedangkan Yesus menyampaikan bahwa roh itulah yang memberi hidup. Sedangkan daging ini tidak ada gunanya. Ketika pengajaran roh diberikan, seakan-akan keras. Pendidikan Roh Kudus itu harus keras. Dan ketika dididik dengan roh yang keras, daging ini gak tahan. Jiwa ini gak tahan. Kok kita ditekan sih seperti ini? Kok dikatain seperti ini? Jiwa gak tahan. Nah, ketika dia ditanya, do you really love me? Yes, I love you. Tapi jiwanya goncang,
nggak bisa. Kena omongan firman yang keras, nggak bisa mulai goncang mundur. Baru berkata bahwa kamu yang kamu makan itu memang roti dari surga, tapi ternyata terbukti nenek moyangmu mati kan? Maksud Yesus mati di sini bukan secara fisik, tapi roh mereka mati. Akibat apa? Mereka tidak taat kepada Tuhan Allah Bapa. Nenek moyang mereka semua memang makan mana yang turun dari surga, tapi mereka mati. Maksudnya Tuhan berkata mati, roh mereka mati. Akibat apa? Kedegilan hati mereka. Akibat apa? Tegar tengkuknya mereka, tidak mau taat. Tapi Yesus berkata, ini loh ada roti yang turun dari surga. Terimalah aku. Dia mau berkata demikian. Makanlah dagingku yang akan kuberikan kepadamu. Dan minumlah darahku yang akan kuberikan kepadamu. Dan kalau kamu mau menerima roti yang dari surga ini, menerima Yesus Kristus, anak manusia, anak Allah itu, engkau akan hidup. Tapi mereka bingung, gak puas. Pengajaran Yesus tidak memuaskan jiwa mereka. Akhirnya mereka withdraw, mundur. Berapa banyak sekarang ada orang yang mundur karena pengajarannya begitu keras. Mereka hanya suka pengajaran yang ecek-ecek. Ecek-ecek seperti ini. Tahu ecek-ecek? Jang itu kan. Bunyinya hanya sampai di situ aja. Lain dengan bunyi drum ini kan banyak variasinya. Jadi pengajarannya segitu-segitu aja. Cetek begitu aja. Tapi itu menyenangkan tubuh dan jiwanya. Oh, dikatakan suatu motivasi, dimotivator. Wah, senang banget. Kamu akan sukses. Kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan jadi hamba Tuhan yang hebat. Kamu akan menjadi melayan itu. Wah, naikin gini. Paling senang banget. Kalau disanjung-sanjung itu paling senang banget. Tunggu, hati-hati gue. Kalau kamu disanjung oleh manusia, akan diturunkan oleh iblis. Hati-hati. Tapi jiwanya puas. Makanya Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Buktinya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dia menyangkal. Kamu kan muridnya dia. Kamu kan yang mengikuti. Tidak, aku tidak mengikuti dia. Aku bukan. Menyangkal. Petrus sudah menyangkal 3 kali. Makanya Tuhan harus bertanya 3 kali. Mana sesungguhnya apakah kamu mengasihiku? Ya. Saudara dan saya pasti akan ditanya Tuhan 3 kali. Benar? Benar? Roh, jiwa, dan tubuhmu akan ditanya. Dan harus 3 kali. Apakah rohmu mengasihi Tuhan? Secara jiwa dan tubuh kamu melayani Tuhan, tapi rohmu tidak melayani Tuhan. Secara jiwa dan tubuhmu kamu melayani Tuhan di musik, di WL, pelayan firman, tapi rohmu tidak melayani Tuhan. Rohmu melayani dirimu sendiri, rohmu melayani perutmu sendiri. Karena Petrus melakukan hal tersebut. Ketika 3 kali dia menyangkal, bukan, aku tidak mengenal dia. Dia bersumpah, aku tidak mengenal dia. Karena dia melayani perutnya sendiri. Nanti kalau gua ditangkap gimana? Dia melayani perutnya sendiri. Tapi Tuhan bertanya lagi kepada Petrus, do you really love me? Sambil nangis dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau bertanya kepada saudara, apa pernah saudara ditanya Tuhan 3 kali? Sungguhan, do you really love me? Apakah sudah pernah engkau ditanya Tuhan? Belum. Saya ditanya sama Tuhan 3 kali persis seperti ini. Pada saat Tuhan memanggil saya. Artinya Tuhan mau ngecek benar-benar gak saya ini mencintai Tuhan. Karena dulunya saya mencintai diri saya sendiri. Karena dulunya saya mencintai banyak orang.
Saya mencintai seseorang, mencintai ini. Saya lebih mengutamakan karir, lebih mengutamakan semua nama semuanya. Dan ketika dia memanggil saya tahun 2001, dia menanyakan itu kepada saya. Do you really love me? 3 times. Betul seperti yang disampaikan oleh Petrus. Nangis. Untuk ketiga kalinya saya nangis. Lalu sadar. Karena selama ini saya tidak mengasihi Tuhan. Saya cuman bohong, cuman di mulut saja. Saya nangis dan saya minta ampun. Petrus pun demikian. Dia sadar. Memang dia sudah mendukakan Tuhan. Memang dia sudah menyakiti Tuhan ketika ia menyangkal Tuhan. Demikian juga saya sudah mendukakan Tuhan ketika saya menyangkal Tuhan dengan saya mengikuti iblis, mengikuti segala dosa yang dia tawarkan. Saya mendahulukan ambisi saya mendahulukan apa? Nafsu saya. Itu saya menyakitin Tuhan. Dan itu juga merupakan saya menyangkal Tuhan. Saya nangis. Minta ampun sama Tuhan. Sungguh minta ampun. Kalau saudara belum pernah ditanya oleh Tuhan, do you really love me? Engkau harus sampai pernah ditanya oleh Tuhan. Karena itu sujudlah engkau sampai Tuhan bertanya. Itu penting saudara. Itu merupakan suatu apa? Pergaulan, namanya hubungan. Jangan berkata, I love you Lord Jesus, I love you. Dia juga harus bertanya, do you really love me? Dan kau bertanya, Tuhan engkau mengasihiku kan? Sudah nyata di Alkitab tertulis Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihinya? Secara rohmu, secara jiwamu, secara tubuhmu, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ketika tidak bisa makan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ketika badanmu sakit semua, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ketika ada orang yang menyakiti kamu, melukai hatimu, jiwamu, menghancurkan kamu, apakah engkau masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Itu ditanya, belum tentu. Gak bisa makan. Tunggu dulu kalau untuk mengasihi Tuhan. Kan Tuhan katanya mengasihi aku. Kenapa aku gak dikasih makan? Karena engkau salah makannya. Makanya Yesus berkata, kamu salah makannya. Kamu gak makan ini roti yang turun dari surga. Kamu makan makanan yang lain, makan makanan yang kotor. Tapi kalau kamu makan dagingnya Yesus yang turun dari surga, kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Dan kalau kamu minum darah dari anak manusia ini, kamu akan hidup. Kalau engkau makan sembarangan, engkau gak akan bisa hidup. Oleh karena itu penting makanan yang sesungguhnya, makanan firman yang benar. Nah murid-murid ini dikasih makanan firman yang benar, gak mau, menolak. Terlalu keras, gak mau, terlalu keras. Mau yang enak-enak aja. Mau yang susu, mau yang yogurt, yang seperti itu, yang enak, bubur. Padahal enak steak loh. Makan dagingnya Yesus, bukan steak yang sembarang steak. Daging Yesus, tubuh Yesus Kristus. Artinya apa? Menyerahkan kedaginganmu, menyerahkan kedaginganmu. Kita harus mau menyerahkan kedagingan kita. Kita harus mau menyerahkan ambisi, emosi kita semuanya. Ya. Baru bisa engkau menerima dagingnya Yesus, tubuhnya Yesus. Ketika engkau makan, engkau akan hidup. Dalam roh, semuanya engkau akan hidup. Karena rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Karena dagingnya Yesus itu sungguh-sungguh makanan. Nah ini mereka gak mau. Makanya Petrus dites lagi sama Tuhan. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihiku? Saudara harus mendengar. Engkau mendengar Tuhan bertanya kepada saudara. Kau
kalau engkau tidak mendengar itu, hubunganmu timpang. Suami istri ada pernah saling bertanya kan? Kamu mengasihiku? Ya, aku mengasihimu, gitu kan Chris? Terus suami istrimu juga bertanya, kamu mengasihiku? Ya, aku mengasihimu. Kan harus ada dua arah, betul? Kalau selama tidak ada dua arah, berarti kamu belum punya hubungan dengan Tuhan. Belum berjalan di dalam habitual fellowship with the Holy Spirit. Harus. Kalau enggak berarti engkau adalah orang yang egois. Hanya mau Tuhan mengasihiku, hanya mau Tuhan mengasihiku. Sedangkan Tuhan tuh butuh kasih kita juga loh. Butuh kita mengasihi Dia juga. Karena itu hubungan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita sudah diberinya tadi dagingnya Dia, makanan, sehingga kita bisa mengasihi Dia. Ini harus. Dan kau harus menjawabnya 3 kali. Tadi sore saya sempat sharing-sharing dengan Andre dan Becca. Di dalam kehidupan kita, kalau kita terima Yesus, tahun berapa saudara terima Yesus? Ketika saudara maju altar call kah? Atau bagaimana? Siapa yang mau terima Yesus? Maju semua. Oh, aku mau terima Yesus. Dan didoakan dan kau menerima Yesus. Apakah sudah selesai? Tidak. Itu belum keselamatan. Keselamatan itu tidak hanya terima Yesus saja, tapi Yesus harus menerima hatimu. Itu adalah keselamatan. Kalau keselamatan, oh ya terima Yesus, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin, terima kasih, amin. Pulang kemudian pulang dibaptis, oke. Kemudian senang, wah senang banget, wah senang mengalami sukacita yang luar biasa. Kemudian melayani. Belum dia apa-apa, belum beres, tapi dia sudah melayani. Akhirnya tuh seperti hatinya dia tuh masih busuk. Hatinya dia tuh masih bobrok, ada borok di hatinya. Itu tidak diberikan kepada Yesus. Cuman terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebagai nutupin hati yang bobrok. Suatu saat sebelahnya, rekan-rekan pelayanannya, mulai ada perkataan yang menyinggung seperti tadi, keras perkataan seperti Yesus. Yang berasal dari roh itu pasti keras perkataannya. Tersinggung. Kok gitu sih? Kok nyakitin banget sih katanya, terlalu keras perkataannya. Padahal itu menegur untuk membuat orang ini menjadi benar, baik. Tapi terlalu keras, tersinggung. Nah itu artinya keselamatannya dia belum tuntas. Pada saat orang menerima keselamatan, itu terjadi suatu pertukaran, exchange. Kalau kamu mau menerima Yesus Kristus harus menerima hatimu. Walaupun hatimu saat itu bobrok, walaupun hatimu saat itu hancur, patah, luka, itu harus diterima Yesus. Dan itu harus engkau berikan kepada Yesus. Jadi proses waktu keselamatan itu harus ada pertukaran. Engkau terima Yesus, Yesus menerima hatimu. Amin. Selama hatimu belum kau berikan kepada Yesus, engkau tidak bisa menerima keselamatan itu. Sepertinya selamat, tapi itu hanya tipuan, seperti selimut nutupi. Dan hatimu adalah seperti bom yang mau siap meledak. Karena semakin busuk, ditutup semakin busuk, bau. Itu pasti akan meledak. Kesenggol sedikit meledak, disenggol temannya sedikit meledak. Karena apa? Bau dari hati yang lama tidak diberikan kepada Yesus. Nah, berapa banyak sekarang orang-orang yang menerima Yesus Kristus tetapi tidak memberikan hatinya kepada Yesus Kristus? Maka dia tetap sengsara, rohnya sengsara. Mungkin tubuhnya wah diberkati.
Tapi rohnya itu menghimpit, roh iblis tetap ada di situ. Roh iblis masih tetap ada di hati orang ini. Dan itu menghimpit Roh Kudus, menghimpit. Jadi saudara, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergaulan kita dengan Roh Kudus harus ada pertukaran. Berikan hatimu yang bobrok, berikan hatimu yang rusak itu kepada Tuhan. Dan Dia memberikan hatinya yang baru kepada saudara. Dan barulah dengan hati yang baru dari hatinya Yesus, maka engkau sanggup melayani Dia. Tanpa engkau memiliki hati Yesus Kristus yang baru, engkau gak sanggup melayani Dia. Masih ada kesombongan, masih ada egois, masih ada iri hati. Itu masih ada. Makanya banyak orang kadang-kadang kok bisa jatuh. Kok bisa gitu sih? Hamba Tuhan kok nyakiti, akhirnya jatuh dengan hamba Tuhan sendiri. Sakit hati dengan hamba Tuhan sendiri. Karena hamba Tuhannya ini juga belum menyerahkan hati yang sesungguhnya kepada Tuhan. Demikian juga jemaatnya itu tidak memberikan hatinya yang bobrok itu kepada Tuhan. Jadi belum ada pertukaran. Tapi mereka sudah mencoba berjalan bersama Yesus. Nggak bisa. Tidak ada kesepakatan. Level keselamatan itu harus sampai di situ. Nah, ini jarang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan saya sendiri pun tidak pernah mendengar berita pelajaran ini selain daripada Roh Kudus. Dan ketika saya mengalami sendiri, pada saat saya dipanggil, saya harus ada exchange itu, pertukaran itu sendiri. Dia meminta, berikan hatimu. Ya, kita harus memberikan hatinya kepada Tuhan. Baru kita bisa menerima Yesus Kristus. Dan ketika memberikan hati itu, saya berikan, oh ya Tuhan, aku serahkan hidupku, aku berikan hatiku semuanya. Ngomong mulut semuanya, aku berikan semuanya. Tapi ternyata Tuhan tahu, ada yang saya simpan di dalam. Ada yang masih saya sembunyikan di dalam. Ada yang masih saya simpan karena sayang, saya elus-elus gini, sayang. Dan Tuhan tahu, masih ada. Apa Tuhan? Gak ada Tuhan, semua sudah aku serahkan. Ada, itu kesombonganmu. Dan Dia mengambil itu semua kesombongan. Dan itu kesombongan itu sangat menjijikkan. Tentunya saya tidak suka yang menjijikkan. Ambil Tuhan, ambil. Nah, itu mulai dari pertama. Seperti Petrus ditanya 3 kali supaya terjadi exchange, pertukaran. Barulah dia bisa berjalan mengikuti aku. Selanjutnya saudara berkata, ikutlah aku. Petrus baru bisa mengikuti Tuhan Yesus setelah dia mengalami pertukaran. Artinya ada yang ditukar. Hatinya dia yang pernah menyakiti Tuhan, yang pernah menyangkal Tuhan, ditanya, mana hatimu itu yang waktu itu menyangkal aku. Nah, itu diminta sama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mempertanyai kamu, apakah kamu mengasihiku? Itu Dia minta hatimu. Apakah kamu mengasihiku? Dia minta hatimu dengan sungguh-sungguh. Hatimu yang rusak itu, yang bobrok itu, yang sombong, yang ada iri hati, yang busuk, itu diminta sama Tuhan. Seperti Petrus, hatimu yang pengecut itu, kan Petrus pengecut, takut. Gak mau gue disebut muridnya Tuhan, bukan gue gak kenal. Nah, itu diminta sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa memberikan hatinya Tuhan kepada Petrus. Sehingga Petrus setelah menerima hati Tuhan yang baru, barulah Petrus bisa mengikuti Tuhan Yesus. Saudara dan saya, selama belum memberikan hatimu yang lama, yang sudah rusak, yang usang, engkau tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus. Walk in fellowship with the Holy Spirit tanpa ada pertukaran, exchange tidak akan terjadi. Dan setelah Petrus memberikan semuanya, dengan nangis dia memberikan, aku sungguh-sungguh Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan benar, setelah itu dia taat, dia bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan.
bersama murid-murid yang lain diam di Yerusalem sampai menunggu curahan daripada Roh Kudus. Dan Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, dia berani berdiri menyaksikan tentang Yesus Kristus yang pernah dia sangkal 3 kali. Dan orang yang mendengar sangkalannya itu ada di situ juga. Tapi Petrus nggak peduli. Aku sekarang bukan aku yang dulu lagi. Karena apa? Karena hatiku yang jelek itu, yang usang itu, sudah aku berikan kepada Yesus. Dan sekarang aku sudah menerima hatinya Yesus yang baru. Sehingga aku bisa berdiri, sehingga aku bisa taat, sehingga aku bisa setia, sehingga aku bisa mengikuti setiap langkah daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanya hati Yesus yang bisa membuat kita taat. Hanya hati Yesus yang bisa membuat kita setia. Hanya hati Yesus yang bisa membuat kita tidak berbohong. Tapi kalau kita masih suka berbohong, berarti hatimu itu hatimu sendiri, bukan hatinya Yesus. Kalau ada hati Yesus dalam engkau, tidak akan bisa berbohong lagi. Never. Tidak akan pernah bisa berbohong lagi. Amin. Oleh karena itu, sekarang bila engkau belum melakukan pertukaran itu, kalau yang ada padamu sekarang ini masih hatimu yang lama, today is the day. Hari ini adalah harinya. Berikan hatimu yang bobrok itu, berikan hatimu yang rusak itu, berikan kepada Yesus. Dia akan memberikan hatinya yang baru kepadamu. Barulah engkau bisa berjalan, walk in fellowship with the Holy Spirit. Sehingga ia yang akan membuat kita mampu mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa saja. Atau kita bisa mampu membaca firman Tuhan oleh yang waktu kita membacanya diperintahkan Roh Kudus, itu mampu kita serap karena hati kita baru. Kalau hati kita masih lama, pada saat disampaikan amin, 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 begitu keluar dari pintu ini kembali kepada realita, nggak mungkin, nggak bisa, nggak drop lagi. Karena hati masih lama, masih ada cemas, masih ada khawatir, masih ada ketakutan. Tapi kalau hatimu yang baru, itu membuat kita menjadi taat kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, harus tukar. Harus ada pertukaran. Saya akan beri waktu kepada saudara semua saat ini. Cek hatimu masing-masing. Ya. Kesempatan di sini hari ini. Firman Tuhan berkata, bila pada hari ini engkau mendengar firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Ya. Tapi biarkanlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini mengubah hatimu. Kalau hatimu masih yang lama, jangan kau simpan hatimu itu, sorry ya, jelek hatimu. Sama, kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya pernah punya hati yang jelek sekali. Hati saya dulu jelek, jahat, jelek banget. Rusak hati saya. Disakitin orang, patah, hancur hati saya. Tapi ketika saya bertemu dengan Yesus, dia minta, do you love me? Berarti dia minta hati kita, betul? Saya ditanya. Saya berikan hati saya. Yang rusak, hati saya yang bobrok, rusak. Yang penuh kesombongan, itu saya berikan kepada Tuhan. Dan setelah saya berikan kepada Tuhan, dia memberikan hatinya kepada saya. Wow, saudara, saya masih tetap biasa, rumah biasa, begitu biasa. Tapi di dalam ini ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang baru saya rasakan. Depan luarnya masih tetap. Tapi di dalam ada sesuatu yang baru. Nah, Tuhan mau di dalam kita ini baru dulu. Baru dia akan memperbarui yang luarnya. Kalau saudara hanya concern kepada luarnya saja,
secara tubuh dan jiwa saja, tidak memperhatikan roh yang di dalam, itu gak akan lama, saudara. Gak akan lama. Hitungan berapa bulan engkau akan jatuh lagi. Itu pernah saya alami. Gak akan lama. Tapi kalau engkau perbaharuanmu itu mulai dari dalam, itu akan kekal. Karena roh ini kekal adanya. Melewati apa saja, goncangan apa saja, perkataan keras, cacian, makian, fitnaan. Sudah saya alami semuanya, saudara. Semua saya sudah alami. Ditusuk orang, ditinggalkan orang, dikhianati orang. Orang yang terdekat dengan saya sudah saya alami semuanya. Kalau itu hati saya, masih hati saya yang dulu, gak tahan. Dan lagi orang itu sudah habis, saya habisin pasti. Itu hati saya yang dulu. Tapi karena hati saya sudah baru dari hati Yesus, puji Tuhan, Dia saksinya. Roh Kudus sekarang saksinya. Saya bisa ada di sini berdiri karena Dia sudah memberikan hati saya yang baru. Jadi yang ada di dalam saya bukan hati saya, bukan milik saya. Kalau saya bisa mengasihi saudara semua yang ada di sini, itu bukan karena saya, Elke, tapi karena hati saya adalah Yesus. Yesus yang mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara semua di sini tidak pilih. Tidak memilih orang kepada si A saya mengasihi saja, kepada si B ini enggak. Semua saya mengasihi. Kalau saya punya apapun saya bagi semua rata. Betul? Betul enggak? Kalau saya dulu enggak akan. Saya akan pilih orang yang terdekat dengan saya. Saya akan pilih orang yang saya sukai, itu yang akan saya kasih. Tapi sejak Tuhan, hatinya Tuhan ada di dalam saya tidak memilih orang. Yesus yang membagi-bagikan semuanya. Amin. Oleh karena itu saudara, jangan dustai Tuhan. Jangan dustai roh Allah. Biarlah kita mau perubahan ini hari ini, baru. Kalau hatimu masih penuh dusta, bertobatlah. Kalau hatimu masih penuh sakit hati dengan orang, bertobatlah. Kalau hatimu masih ada kesombongan, bertobatlah. Dan berikan itu semua kepada Yesus Kristus. Dan Ia akan memberikan hatinya yang baru kepadamu. Dan baru engkau bisa berjalan dengan Dia. Dan barulah engkau bisa melayani Dia dengan setia, jujur, taat. Amin. Nah itulah relationship with the Holy Spirit. Amin. Saudara mau? Saudara semua pribadi cek hatimu masing-masing. Apakah benar hatimu yang saat ini sudah hatinya Yesus? Atau masih hatimu yang usang? Yang dulu, yang lama? Yang masih penuh intrik, yang masih penuh segala kelicikan, yang masih penuh segala dusta, yang masih penuh segala ambisi, yang masih penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan yang masih penuh dengan egois. Yang penting gua selamat, yang penting aku melayani, yang penting aku, itu egois. Tapi kalau hatimu sudah tidak ada egois lagi, engkau selalu mendahulukan orang lain, selalu mendahulukan Tuhan, itu berarti hatimu sudah hatinya Yesus. Tapi kalau kamu menjadi masa bodoh dengan orang, bodoh amat, yang penting gue ngelayani. Ngomong apa sih, yang penting gue dengar suara Tuhan. Bodoh amat. Kok gak peduli dengan orang, tidak peduli dengan firman Tuhan. Berarti itu hatimu masih hatimu yang lama. Saudara, kalau sudah punya baju yang jelek, yang kotor, yang rusak, jangan kau simpan. Kalau saudara punya hati yang rusak, yang kotor, jangan kau simpan. Malam ini juga adalah malam di mana engkau mendengar firman Tuhan hari ini.
baik yang di menara doa dan yang di rumah di live streaming. Today is the day. Jangan keraskan hatimu. Yang mau merespon, respon Tuhan pribadi. Ketika ia bertanya kepadamu, apakah kamu mengasihiku? Apa jawabmu? Engkau bisa menjawabnya. Siapa yang mau mengasihi Tuhan ketika ditanya demikian? Apa jawabmu? Respon dia. Dia minta hatimu. Apakah kamu mengasihiku? Sudah 2 kali engkau ditanyai, apakah kamu mengasihiku? Apakah responmu? Bertindaklah, berikan hatimu itu kepadanya. Dan bila engkau belum bertindak, dia akan tetap bertanya untuk yang ketiga kalinya. Apakah kamu mengasihiku? Dan apa jawabmu? Sekarang bangkitlah. Serahkan pertukaran hati itu kalau memang kau mau menyerahkan hatimu. Kalau tidak usah bangkit. Yang mau menyerahkan hati yang rusak, yang jelek, yang lama, bangkit. Dan berikan itu dengan mengangkat kedua tanganmu, serahkan kepada Dia.